saya Supi SAG bertugas di SMA Negeri 1 Nangapino, Kalimantan Barat. Izinkan saya untuk membagikan inovasi belajar yang sudah saya lakukan di kelas. Selamat pagi. Pagi, Bu. Teman-teman dulu, lalu kalian tidak semangat semua nih. Selamat pagi. Pagi. Kalian hadir semua kan? Hadir. Oke, biasanya orang Katolik memulai proses belajar mengajar atau kegiatan dengan apa? Ya, silakan yang bertugas mimpin doa kita hari ini, silakan maju ke depan. Dimuliakanlah Tuhan, sabdamu diberikan, sabdamu kuwartakan, sabdamu beresakan dalam hati. Pada waktu itu datanglah murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku yang menyambutku. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang terbudaya kepadaku, ini berbuat dosa. Lebih baik baginya jika sebuah batu gini diikatkan kepada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Jika cara mata hatimu menyebabkan engkau berbuat dosa, bertinggal dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan mundur atau bimbang daripada dengan kedua tangan dan kedua kaki itu mengatakan ke dalam hidup dosa. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, tuntut dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dosa daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam api neraka. Karena jangan kamu bentang salah seorang dari yang berbudi. Sebab aku mengatakan kepadamu, malaikat-malaikat di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Sebab Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana kata-katamu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika yang berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, berilah kami hikmat dan pengertian hari ini. Bimbinglah kami dalam belajar agar kami memahami pelajaran yang dari Amin. Terima kasih Angel. Kira-kira materi bab 1 itu kita belajar tentang apa kemarin? Kan sudah selesai ya keluar bab 1 kan? Oke. Bab 1 itu tentang apa? Gereja. Bab 1 tentang gereja ya. Apa yang kamu mengerti tentang gereja? Gereja itu artinya umat Allah. Kita termasuk umat Allah apa enggak? Ya. Kenapa iya? Dari
Karena kita sudah dibaptis, sehingga bergabung menjadi anggota dari gereja. Bab 2, kita akan belajar mengenai sifat Gereja. Ada berapa sifat gereja? Apa saja Muti? Pertama, keluarkan HP-nya karena materinya sudah saya share di grup. Sifat gereja yang pertama adalah kedua, Prianto. Ya, kudus. Markus 3. Katolik. Stevi. Terakhir. Nah, jadi sifat gereja itu ada 4. Yang pertama, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, apa tujuannya kita belajar mengenai sifat gereja? Sama halnya kayak kamu. Oh, kamu punya pacar nggak di sini? Jawab jujur. Punya pacar atau tidak? Oh, yang nggak punya pacar siapa? Angkat kakinya. Nah, ada usah juga diangkat kakinya ya. Jadi yang yakin belum pernah pacaran? Sekalipun belum pernah punya pacar? Bohong sih, ini fix, ini bohong ini. Muti lebih bohong ini ya sama Tuhan. Nah, oke, Ibu umpamakan saja ya. Kalau misalnya kamu suka dengan seseorang, gitu ya. Kamu suka sekali kayak punya perasaan cinta tuh lope-lope itu loh. Kamu berusaha keras untuk mengenal dia. Markus ingat enggak? Iya. Pernah enggak kamu mengalami fase suka sama orang? Kamu berusaha untuk mengenal sifat-sifatnya enggak? Nah, tujuan kita belajar mengenai sifat-sifat gereja supaya kita tahu tentang sesuatu yang kita sukai. Kamu suka gereja enggak? Ikut membersihkan gereja enggak? Yang tidak ikut membersihkan gereja siapa? Angkat tangan tinggi-tinggi aja. Iya, itu adalah salah satu bentuk kamu tidak mencintai sifat-sifat gereja. Nah, saya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, boleh lihat di HP-nya. Sifat gereja yang 1. Artinya bagaimana? Silakan dibaca. Ini Henry lagi. Hans Henry. Nah, kenapa gereja Katolik yang pertama bersifat 1? Karena didirikan oleh siapa? Jadi yang mendirikan gereja di seluruh dunia, gereja Katolik khususnya, kenapa bisa bersifat 1? Karena gereja Katolik didirikan oleh Yesus yang satu dan sama. Ya, oleh Yesus yang satu dan sama. Jadi gereja Katolik yang ada di Pino, Blimbing, di Buil, di mana lagi? Di Pontianak, di Sanggau, di Sekada, di Sintang, sama gerejanya itu. Sama-sama didirikan oleh Yesus yang satu dan sama. Kemudian, kenapa gereja Katolik bisa bersifat 1? Alasan yang kedua, karena pemimpin tertinggi gereja Katolik hanyalah siapa pemimpin tertinggi gereja Katolik? Siapa tadi yang bilang Yesus? Jadi pemimpin gereja Katolik itu hanyalah 1, enggak 2, enggak 3, enggak 4. Nah, karena hanya 1 tadi pemimpin gereja Katolik terpusat, maka ini menunjukkan unsur kesatuan. Ya, terus yang kedua, sifat gereja yang kedua, kudus. Kenapa gereja Katolik bisa bersifat kudus?
Katolik itu artinya apa? Ya, atau bahasa kerennya itu universitas lagi kan ibu kan sebut universitas universal atau terbuka. Jadi sih arti dari kata Katolik itu adalah universal atau terbuka. Jadi gereja Katolik terbuka bagi siapa saja. Bagi dunia, tidak menutup diri. Misalnya saya ambil contoh, orang yang bekas Muslim nggak boleh masuk Katolik misalnya, karena mereka musuhnya orang Katolik. Nggak gitu ya, nggak gitu konsepnya. Jadi siapapun yang ingin bergabung menjadi anggota dari Katolik, gereja Katolik ini kan sifatnya universal, terbuka untuk siapapun. Terus yang terakhir, apa sekali? Apa itu apostolik? Apa? Arti dari apostolik adalah utusan. Jadi sifat gereja yang terakhir adalah apostolik. Nah, bagaimana? Pernah dengar tidak Paulus menjalankan tugas apostolikannya? Pernah dengar? Tidak pernah dengar kan? Paulus itu menjalankan tugas keapostolikannya. Bukan hanya Paulus, kita juga menjalankan tugas keapostolikan. Apostolik apa? Kita yang menjadi anggota dari gereja harus mampu menjalankan tugas keutusan ini. Ya, nah tugasnya. Nah, karena tadi kita sudah belajar mengenai sifat-sifat gereja, maka tugasnya silakan kalian mencari dokumen ajaran gereja yang berisi mengenai sifat-sifat gereja. Ya, nah pertemuan kita sampai di sini. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan. Kira-kira materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Sekarang kita tutup dengan Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan pelajaran hari ini. Semoga apa yang diajarkan bisa kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan, dan mengucapkan puji di sekian dan sepanjang masa. Amin.